사랑을 했다. Seberapa ganas wujud asli Taisu Ancient Dragon dari Xian? Tidak hanya membuat Feng Qing'er gemetar ketakutan, bahkan Xiaoyan pun terkejut. Nah, di bawah bimbingan darahnya, Xian menemukan Dragon Emperor Origin Fruit yang selama ini hanya ada dalam catatan kuno. Saat melihat Dragon Emperor Origin Fruit, Xian berkata dengan pelan, buah ini hanya bisa diserap oleh Taisu Dragon. Bahkan dengan kekuatan kehidupan seorang Kaisar Langit, peluang keberhasilannya tidak lebih dari 10%. Ternyata, di tempat ini dahulu pernah gugur seekor Taisu Dragon dan seorang Kaisar Langit kuno. Meskipun keduanya merupakan makhluk tertinggi di dunia binatang sihir, mereka seperti air dan api, sehingga dalam pertempuran besar keduanya akhirnya binasa di tempat. Mendengar penjelasan Xian, Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan bertanya kepada Xian, lalu apa rencanamu? Xian pun menjawab dengan tegas, Dragon Emperor Origin Fruit harus diambil. Jika tidak, begitu suku Heaven Demon Phoenix mendapatkannya, mereka akan berevolusi menjadi makhluk tertinggi dengan garis keturunan Dragon Emperor yang akan menjadi ancaman bagi suku Taisu Dragon. Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan pun menjadi serius karena konflik darah kuno yang terjadi sebelumnya. Dia memang sudah memiliki permusuhan dengan suku Demon Phoenix. Jika lawannya semakin kuat, itu jelas tidak menguntungkannya. Nah, setelah mempertimbangkan hal ini, Xiaoyan pun langsung berkata, kalau begitu cepat, ambil buahnya. Dengan ini, Xian mengangguk dan segera bergerak. Namun, sebelum ia bisa mulai mengambil buahnya, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Ia merasakan bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba terbelah. Dan kemudian sekelompok orang bergegas masuk seperti serigala lapar. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka adalah anggota suku Demon Phoenix. Saat Feng Qing'er dan rombongannya masuk, mereka segera melihat buah aneh di atas altar. Dan ekspresi mereka pun langsung membeku. Sesaat kemudian, terdengar teriakan terkejut yang menggema di seluruh tempat. Dragon Emperor Origin Fruit. Mendengar suara itu, pria berbaju putih di sebelah Feng Qing'er pun langsung berubah ekspresi. Dan di matanya muncul cahaya kegilaan yang luar biasa. Pada saat yang sama, wajah kecil Xian juga menjadi semakin dingin. Mengambil Dragon Emperor Origin Fruit adalah proses yang sangat rumit. Jika mereka tidak bisa mengusir para penyusup ini, mereka tidak akan bisa mengambil buahnya dengan tenang. Melihat ini, Xiaoyan berkata pelan, bersiaplah untuk bertarung. Dengan ini, semua orang mengangguk. Xiongzhan meremas-remas tinjunya yang besar dan berseru, bagus, aku sudah lama muak dengan burung-burung ini. Namun saat itu juga Feng Qing'er berkata dengan dingin, Xiaoyan, segera tinggalkan tempat ini, atau kau akan mati di sini. Mendengar ini, Xiaoyan hanya meliriknya sekilas tanpa berkata apapun. Dia lalu mengamati kelompok lawannya. Di antara kelompok Feng Qing'er, ada juga tetua dan pemimpin pavilion petir angin, serta kepala suku Great Earth Tiger Clan dan Silver Moon Wolf Clan. Kedua orang ini adalah Douzun bintang 2 puncak. Selain mereka, ada juga pria berbaju putih dan seorang tetua berjubah hitam. Dengan demikian, mereka memiliki total 5 dozen yang kuat. Xiaoyan menggosok jarinya pelan, lalu menghela napas lega. Meskipun susunan lawan mereka cukup kuat, dengan adanya boneka andalan Xiaoyan dan 10 Earth Demon Puppet yang baru mereka dapatkan, mereka memiliki cukup kekuatan untuk melawan 6 dozen. Pada saat itu, Xiongzhan kembali meraung keras dan berkata dengan sinis, kalian ingin merebut barang ini? Coba tanyakan pada tinjuku dulu. Dalam sekejap, tubuhnya mulai membesar dengan cepat, berubah menjadi beruang raksasa setinggi 10 meter. Aura ganas yang ia keluarkan membuat beberapa orang di bawah level Douzun sedikit pucat. Melihat ini, pria berbaju putih itu tertawa sinis dan berkata, jadi kau adalah Ancient Dragon Bear. Hanya karena kau memiliki sedikit darah naga, kau berani bersikap sombong di sini. Sungguh tak tahu diri. Saat itu juga, 2 orang maju dari kelompok Feng Qing'er. Xiao Yixian dan Tianhuo Zunze pun maju selangkah. Aura mengerikan dari puncak Douzun bintang 3 meledak tanpa ditahan, menyebabkan ruang di sekitar mereka sedikit bergetar. Apakah kau pikir hanya kalian yang memiliki Douzun? Kepala pavilion petir tertawa dingin. Bersama kepala suku Great Earth Tiger Clan dan Silver Moon Wolf Clan, ia melangkah maju. Aura mereka yang luar biasa langsung memenuhi tempat itu, membuat suasana menjadi semakin sangat tegang. Xiaoyan menatap mereka tanpa ekspresi. Dengan satu gerakan, boneka iblis berwarna emas muncul. Saat ia mengepalkan tangannya, 10 Earth Demon Puppet melayang di udara. Cahaya yang berkilauan dari tubuh mereka begitu menyilaukan, sehingga membuat mata orang-orang perih. Begitu 11 boneka itu muncul, bahkan kepala pavilion petir dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang.
Mereka tahu betapa mengerikannya boneka-boneka ini. Sebelumnya, mereka telah melihat secara langsung bahwa masing-masing dari mereka bisa menahan seorang dusun bintang 2. Baiklah, aku ingin melihat siapa yang bisa merebut barang ini dari altar. Xiaoyan perlahan naik ke udara, dan nyala api ungu kecoklatan membesar, membentuk naga api yang sangat besar. Suara raungan naga menggema di seluruh tempat. Merasa betapa mengerikannya aura Xiaoyan, ekspresi semua orang langsung berubah. Pria berbaju putih itu menatapnya dengan dingin dan berkata, "Xiaoyan, hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa selalu ada langit di atas langit dan orang yang lebih kuat di atas yang kuat." Seketika tubuhnya melesat ke udara, aura ganas menyebar di seluruh langit. Ternyata ia adalah seorang dusun bintang 2 yang sedikit lebih kuat dari Xiaoyan. Dengan satu kepalan tangan, cahaya emas berkilauan terbentuk, membentuk cetakan tinju raksasa yang memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dengan suara ledakan yang menggema, ia melemparkannya ke arah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tetap tenang. Ia membentuk segel tangan dengan jari-jarinya, dan sebuah cetakan telapak tangan yang bercahaya langsung muncul untuk menangkis serangan itu. Ketika serangan itu bertabrakan, gelombang kejut yang sangat besar menyebar, menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Sementara itu, di langit, Xian akhirnya menunjukkan bentuk aslinya sebagai Taisu Dragon. Ketika ia muncul, seluruh tempat mendadak menjadi sunyi. Bahkan jiwa leluhur suku Demon Phoenix yang dipanggil oleh Feng Xing'er tampak kecil di hadapan Xian. Dalam satu gerakan, Xian menghancurkan jiwa leluhur tersebut, menyebabkan Feng Xing'er memuntahkan darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Melihat ini, kelompok lawan akhirnya menyadari bahwa mereka tidak punya harapan untuk menang. Tanpa berpikir panjang, mereka segera melarikan diri dalam kepanikan. Nah, jadi gimana nih cuy, menurut pendapat kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke cuy, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.